Selamat pagi, Mas dan Mbak, dan eh, yang kami hormati, Dr. Rian sebagai pembimbing kami. Mohon izin untuk kami presentasikan modul kami yang berjudul Psikoterapi Psikodinamik, pengertian, indikasi, tujuan, jumlah sesi, dan durasi psikoterapi psikodinamik. Presenten saya sebagai presenter, Dr. Andi Setiawan, dengan supervisor Dr. Andrea Feder Kusuma Dewi, MSc SPKJ Konsultan. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu adalah memahami teori psikoterapi dan psikodinamik, memahami indikasi dan kontraindikasinya, memahami tujuan, dan memahami terkait jumlah sesi dan durasi psikoterapi dan psikodinamik, serta melakukan aplikasi psikoterapi psikodinamik pada pasien-pasien psikiatri. Mulai dari definisi terlebih dahulu, eh, psikoterapi adalah pendekatan terapeutik dengan melakukan percakapan untuk meningkatkan kapasitas mental pada pasien. Kemudian psikoterapi psikodinamik adalah pendekatan terapeutik yang berakar pada teori psikoanalitik. Gejala psikologis tidak muncul secara acak, melainkan merupakan ekspresi dari konflik yang tidak disadari. Konflik-konflik tersebut berkaitan dengan dorongan, kebutuhan, relasional, nilai internal, dan pengalaman perkembangan awal yang terinternalisasi dalam struktur kepribadian. Di sini ada 5 konsep utama yang membentuk psikoterapi psikodinamik, yaitu determinisme psikis, konflik intrapsikis, mekanisme pertahanan, relasi objek, transferan, dan konflik. Yang pertama, determinisme psikis adalah prinsip bahwa setiap fenomena mental memiliki makna dan determinan psikologis, meskipun tidak selalu disadari oleh individu. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup, seperti kita bereaksi, kita memilih, kita merasakan sesuatu, bahkan gejala-gejala yang muncul dalam tubuh kita, itu tidak terjadi secara kebetulan. Perilaku dan pengalaman emosional kita dibentuk oleh kekuatan-kekuatan psikologis yang seringkali bekerja di luar kesadaran kita. Artinya, jika seorang merasa cemas setiap kali menghadapi sesuatu atau terlibat dalam hubungan yang berakhir dalam cara yang sama, dalam perspektif ini, itu bukan sekedar nasib saja, namun ada proses internal yang mendasari. Ada pengalaman masa lalu, konflik batin, atau fantasi tidak sadar yang ikut mempengaruhi respon tersebut. Konsep ini juga menekankan bahwa gejala dan perilaku biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Freud menyebutnya sebagai overdetermination, yaitu bahwa suatu perilaku atau gejala dapat ditentukan oleh banyak faktor sekaligus. Dan semua faktor-faktor ini dapat bekerja bersama menghasilkan satu gejala yang nampak. Bisa kita amati, bisa kita cermati. Kadang-kadang perilaku muncul karena faktor sekaligus tertentu. Di waktu lain, perilaku yang sama itu bisa saja muncul karena faktor penyebab yang berbeda. Dengan demikian, dengan adanya determinisme psikis ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada pertanyaan apa gejalanya, tapi juga bertanya apa maknanya bagi individu ini. Sikap ingin tahu terhadap makna inilah yang menjadi inti pendekatan psikodinamik dalam memahami manusia secara lebih mendalam. Dalam pendekatan psikodinamik, gejala dipandang sebagai bentuk kompromi dari konflik intrasikis. Artinya, gejala bukanlah sesuatu yang muncul tanpa makna, melainkan hasil dari upaya sistem mental untuk menyeimbangkan dorongan yang bertentangan. Manusia tidak selalu memiliki keinginan yang selaras satu sama lain. Seringkali ada dua dorongan atau kebutuhan yang saling bertentangan. Freud menjelaskan konflik ini sebagai pertentangan antara id atau dorongan, ego sebagai pengatur realitas, dan superego sebagai nilai moral internal. Misalnya, seorang mungkin sangat ingin dekat dan dicintai,
tetapi pada saat yang sama takut ditolak atau disakiti. Di sisi lain, seorang bisa merasa marah terhadap orang tua atau pasangan, tapi juga merasa bersalah karena memiliki rasa marah tersebut. Pertentangan-pertentangan inilah yang disebut konflik intrasikis. Ketika seorang mengalami konflik intrasikis, biasanya muncul perasaan tidak nyaman seperti kecemasan, rasa bersalah, malu, marah, atau takut kehilangan. Sistem mental kita tidak membiarkan ketegangan ini begitu saja. Dan disinilah mekanisme pertahanan bekerja. Mekanisme pertahanan adalah bagian alami dari fungsi ego yang bertujuan untuk menjaga kestabilan psikologis. Bekerja secara tidak sadar untuk melindungi individu dari kecemasan atau perasaan yang terlalu menyakitkan. Mekanisme pertahanan dibagi menjadi matur dan immatur. Mekanisme pertahanan yang lebih matang biasanya lebih adaptif dan tidak terlalu mendistorsi realitas. Contohnya seperti sublimasi, humor, algoritma, rasionalisasi, dan intelektualisasi. Sedangkan pertahanan yang imatur lebih primitif seperti denial, splitting, dan proyeksi itu lebih sering ditemukan pada individu-individu yang struktur kepribadiannya itu rapuh. Dan terkadang sistem pertahanan ini cenderung mengakibatkan distorsi realitas dan sering terlihat pada gangguan kepribadian tertentu. Kemudian relasi objek juga menjadi kunci utama dalam psikoterapi psikodinamik. Sejak masa awal kehidupan, individu membentuk representasi internal tentang dirinya dan orang lain berdasarkan pengalaman dengan figur pengasuh. Representasi ini disebut sebagai representasi diri dan representasi objek. Objek dalam konteks ini bukan berarti benda, tapi orang yang memiliki makna emosional penting. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dengan pengasuh yang konsisten dan responsif mungkin menginternalisasi gambaran bahwa orang lain dapat dipercaya, saya layak untuk dicintai. Sebaliknya, anak yang sering ditolak atau diabaikan bisa saja menginternalisasi gambaran bahwa orang lain tidak dapat diandalkan atau saya tidak bekerja. Nah, representasi ini tidak hilang ketika orang tersebut menjadi dewasa. Ini menjadi semacam suatu template yang relasional yang tanpa disadari akan mempengaruhi cara seorang untuk membangun hubungan. Dengan psikoterapi psikodinamik, terapi dapat membantu pasien untuk menyadari bahwa pasien tersebut memiliki pola relasi internal yang telah lama terbentuk dan seringkali muncul berulang-ulang. Transferensi terjadi ketika pasien secara tidak sadar memindahkan relasinya tadi, yaitu perasaan, harapan, dan masa lalu kepada terapis. Dalam konteks relasi objek, transferensi adalah aktivasi kembali representasi diri dan objek yang dulunya sudah terinternalisasi. Kemudian counter transferen itu merujuk pada respon emosional terapis terhadap pasien, baik yang bersumber dari dinamika pasien maupun konflik pribadi terapis. Adapun indikasi psikoterapi psikodinamika, indikasinya ini tidak ditentukan hanya oleh diagnosis saja, namun dari struktur kepribadian, kapasitas dalam melakukan refleksi, fungsi ego, dan kemampuan pasien untuk membentuk dan kemampuan terapis dalam membentuk aliansi terapeutik. Bisa saja dua pasien dengan diagnosis yang sama belum tentu cocok untuk terapi ini. Adapun beberapa indikasi yang menjadi nilai penting, yang pertama adalah pasien dengan ujian realitas baik dan memiliki kapasitas refleksi yang memadai. Karena terapi ini berfokus pada eksplorasi konflik tidak sadar
mandang gejala dan dinamika relasional. Jika pasien tidak mampu merefleksikan pengalaman batinnya, maka intervensi interpretatif akan sulit diterima atau sulit dipahami. Kemudian pasien dengan gangguan depresi dan kecemasan dengan komponen konflik yang rasional. Depresi berkaitan dengan kehilangan, ambivalensi terhadap figur signifikan, kemarahan yang dipendam, atau rasa bersalah kronis. Sehingga dalam kondisi ini, gejala-gejala tadi merupakan kompromi dari konflik intrasikis. Dengan mengeksplorasi konflik tersebut, terapi diharapkan tidak hanya meredakan gejala, tetapi juga mengurangi kemungkinan kekambuhan. Kemudian gangguan kepribadian. Pasien dengan pola relasi yang maladaptif kadangkala menimbulkan konflik sehingga menyebabkan adanya gangguan kepribadian. Psikoterapi psikodinamik ini memungkinkan eksplorasi pola relasi yang berulang. Tadi itu melalui transferensi, sehingga terapi menjadi ruang di mana pola lama dapat dikenali dan dimodifikasi secara bertahap. Kemudian pasien dengan masalah interpersonal, yaitu pasien yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan keluarga, membina hubungan kerja dengan orang lain, dan kesulitan untuk mempertahankan kedekatan emosional. Nantinya terapi psikodinamika ini akan berfokus dalam menjalin hubungan tersebut. Terapi akan menjadi semacam laboratorium relasional untuk memahami dan mengubah pola tersebut. Adapun beberapa kontraindikasi psikoterapi psikodinamika yaitu pasien-pasien dengan gangguan psikotik yang akut. Karena nantinya terapi psikodinamika ini memerlukan kemampuan untuk membedakan realitas, baik realitas internal maupun eksternal. Sehingga pada psikotis akut ada gangguan dalam memahami batas realita dan tidak realita. Sehingga takutnya nanti interpretasi dapat disalahartikan sebagai ancaman atau bisa menjadi konfirmasi waham. Pendekatan yang lebih tepat pada pasien ini yaitu dengan farmakologi terlebih dahulu. Untuk psikoterapi mungkin bisa dilakukan psikoterapi suportif. Kemudian juga psikoterapi psikodinamika tidak cocok atau kurang cocok pada pasien dengan resiko bunuh diri. Karena eksplorasi konflik yang mendalam dikhawatirkan dapat meningkatkan intensitas afek sebelum pasien memiliki kapasitas regulasi emosi yang memadai. Kemudian juga kurang cocok terhadap pasien-pasien dengan gangguan penggunaan nafsa. Karena terapi psikodinamika ini membutuhkan kontinuitas dan kehadiran mental yang stabil. Sehingga pada pasien penyalahgunaan nafsa dikhawatirkan ketika dalam kondisi intoksikasi atau kondisi withdrawal, kapasitas mentalnya kurang stabil untuk menerima asupan-asupan dari terapi psikodinamika. Kemudian juga kurang cocok pada pasien dengan gangguan kognitif yang berat. Karena terapi ini tadi fokusnya untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi pengalaman. Untuk tujuan psikoterapi psikodinamika sendiri itu tidak hanya terbatas pada pengurangan gejala saja, namun lebih luas dan lebih mendalam, yaitu menghasilkan perubahan pada cara individu dalam memahami dirinya, mengelola emosinya, dan menjalin hubungan dengan orang.
pendekatan ini melihat gejala sebagai ekspresi dari dinamika internal yang kompleks, sehingga tujuannya mencakup beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mengurangi gejala seperti depresi, kecemasan, dan keluhan-keluhan psikosomatik itu diharapkan dapat membaik seiring dengan pemahaman pasien terhadap konflik yang mendasari. Dalam pendekatan psikodinamik, gejala dipandang sebagai kompromi dari konflik dan pertahanan. Ketika konflik tersebut dapat dipahami dan diolah, maka kebutuhan akan gejala sebagai solusi itu akan menjadi berkurang. Kemudian psikoterapi psikodinamika ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mental dari pasien. Dalam prosesnya, pengalaman emosional yang muncul itu diproses secara aman dan ini membantu dalam mengembangkan regulasi emosi dan regulasi afek. Pasien menjadi belajar untuk melihat bahwa perilaku orang lain tidak selalu merupakan ancaman atau penolakan, tapi mungkin dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang berbeda. Sehingga kapasitas mental ini sangat penting dalam memperbaiki hubungan interpersonal. Kemudian psikoterapi psikodinamika itu juga diharapkan dapat memodifikasi mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari kecemasan akibat konflik tadi. Namun pertahanan yang terlalu kaku atau diminiatur itu dikhawatirkan akan menghambat fungsi, sehingga ketika dilakukan terapi ini akan membantu pasien untuk menyadari pola pertahanan yang selama ini digunakan itu kurang adaptif dan secara bertahap dapat mengganti ke mekanisme yang lebih matur dan fleksibel. Kemudian psikoterapi psikodinamika juga dalam perjalanannya itu diharapkan memperbaiki hubungan relasional dan hubungan interpersonal dengan orang lain menjadi lebih baik. Untuk jumlah sesi dan durasi psikoterapi psikodinamika ini relatif, tidak ada suatu patokan yang terlalu kaku dalam menentukannya. Kalau di sumber yang kami dapat, ini dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu cocok untuk terapi dengan tujuan mereduksi gejala dan eksplorasi dan pemahaman konflik. Terapi jangka pendek ini berlangsung sekitar 12 hingga 40 sesi, dilakukan kira-kira 1 kali per minggu, dengan fokus pada satu konflik saja. Kemudian untuk terapi jangka panjang, itu cocok untuk tujuan perubahan pola relasi, kepribadian, dan integrasi identitas. Durasi dapat berlangsung lama hingga beberapa tahun. Frekuensi juga bisa diberikan 1 hingga 3 kali per minggu. Karena pendekatan yang dilakukan itu lebih intensif atau bahkan bisa lebih sering. Sehingga di sini kami menyimpulkan psikoterapi psikodinamika merupakan suatu pendekatan terapeutik yang berakar pada pemahaman
bahwa perilaku, gejala, dan pola relasi manusia itu ditentukan oleh dinamika intrasikis yang sebagian besar berada di luar kesadaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna di balik gejala-gejala tersebut, serta mengubah struktur psikologis yang mendasarinya. Indikasi dan kontraindikasi terapi harus dinilai secara hati-hati berdasarkan struktur kepribadian, kapasitas efektif, stabilitas ego, dan motivasi pasien. Durasi dan jumlah sesi itu bisa ditentukan oleh kedalaman tujuan terapi. Dengan tujuan utama psikoterapi psikodinamika adalah membantu pasien tidak lagi dikendalikan secara kaku oleh konflik dan pola tidak sadar, tapi mampu memahami dirinya, mentoleransi ambivalensi, serta menjalin relasi yang lebih adaptif dan bermakna. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon asupan dan bimbingannya Dokter Yan, Mas dan Mbak semua.